Dari hasil inventarisasi di kawasan Megalitik Lorindo, jumlah situs 118 buah yang terdiri dari 22 situs di kawasan dataran Kulawi dan Danau Lindu, 29 situs di kawasan Lembah Napu, 32 situs di kawasan Lembah Behoa, dan 35 situs di kawasan Lembah Bada. Untuk mencapai beberapa kawasan megalitik di kawasan Lorindo, kita bisa mengakses dari Kota Palu dan Kota Poso. Kemudian Lembah Behoa itu bisa diakses dari Lembah Napu dan diakses berjalan kaki dari Lembah Bada. Untuk mencapai Lembah Bada itu diakses dari Kota Tentena. Dari jumlah 118 situs yang telah diinventarisir, kawasan yang merupakan terpadat ditemukan situs adalah kawasan Lembah Behoa. Penyebaran situs di kawasan Lembah Behoa itu terdiri dari situs yang bisa ditemukan di kawasan lembah yang berdekatan dengan pemukiman penduduk. Juga kita bisa temukan di lereng bukit, dan juga kita bisa temukan di kawasan di tengah hutan yang merupakan kawasan zona inti dari Taman Nasional Lorindo. Penyebaran situs megalitik di kawasan Lembah Bada itu terbagi dalam dua wilayah, yaitu situs yang berada di wilayah administrasi Lore Selatan dan berada di kawasan Kecamatan Lore Barat. Nah, di Lembah Bada sendiri ini penyebaran situs megalitik juga bisa ditemukan di tengah kawasan persawahan penduduk, juga bisa ditemukan di padang rumput, juga bisa ditemukan di lereng gunung, dan juga bisa ditemukan di kawasan hutan yang menjadi bagian Taman Nasional Lorindo maupun yang menjadi hutan lindung dan bukan hutan lindung. Tinggalan megalitik yang terdapat di kawasan Megalitik Lorindo pertama kali dilaporkan pada tahun 1898 oleh dua orang misionaris yang juga sekaligus peneliti etnografi yang menulis sebuah laporan dalam buku yang berjudul Van Poso, Narparigi, and Lindu. Nah, setelah itu disusul oleh peneliti lain, misalnya dari Swedia, Dr. Kauderen, kemudian menerbitkan sebuah buku yang berjudul Megalithic Finds in Central Celebes. Nah, untuk peneliti dari Indonesia sendiri itu baru memulai penelitiannya di tahun 1975 dan laporannya itu dikeluarkan pada tahun 1980 oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Republik Indonesia. Dan setelah itu dilakukan penelitian intensif mulai pada tahun 1994 yang dilakukan bukan hanya survei seperti sebelumnya, tetapi sudah melakukan penggalian atau ekskavasi dengan menggunakan metode arkeologi yang lebih berkembang dan mendapatkan informasi yang lebih detail.
Jadi setiap peninggalan megalitik yang berada di kawasan megalitik Lorelindo seperti yang ada di Lembah Napu, Lembah Behoa, Lembah Bada maupun Dataran Kloy dan Danau Lindo itu memiliki keterkaitan yang oleh para peneliti itu digolongkan dari kebudayaan bangsa Austronesia. Nah, bangsa Austronesia ini tidak hanya menghuni wilayah Sulawesi, bahkan hampir seluruh wilayah Indonesia digolongkan ke dalam budaya Austronesia. Kemudian menyebar ke wilayah Asia Tenggara daratan hingga ke wilayah Pasifik, mendekati wilayah New Zealand, kemudian mendekati wilayah Pasifik hingga Amerika Selatan dan sampai ke wilayah Madagaskar. Itu digolongkan ke dalam kebudayaan bangsa Austronesia. Artefak atau tinggalan yang ditemukan selama ini mulai dari hasil penelitian di akhir abad 19 hingga di tahun 2000-an terdapat berbagai jenis peninggalan yang sudah diidentifikasi oleh para peneliti, khususnya para peneliti arkeologi. Misalnya yang sangat terkenal Kalamba, kemudian Arca Menhir. Nah, penyebutan Arca Menhir ini memiliki arti khusus di Indonesia karena ini hanya dipunyai oleh patung-patung megalitik di Sulawesi Tengah, karena patung yang memiliki ciri sebuah bentuk yang memiliki kemiripan dengan batu tegak atau menhir digambarkan mempunyai wajah, mempunyai tangan, tetapi selalu digambarkan tanpa kaki. Inilah yang membedakan ciri arca menhir dengan arca megalitik di wilayah Indonesia, sehingga ada beberapa peneliti menggolongkan arca menhir itu merupakan megalitik tua. Jadi bukan periode megalitik yang lebih muda yang seperti ditemukan di wilayah lain di Indonesia. Nah, kemudian selain itu dikenal juga ada istilah Kalamba. Kalamba merupakan istilah diambil dari bahasa Lore kuno yang berarti perahu. Nah, Kalamba sendiri dari hasil penelitian telah dibuktikan fungsi Kalamba adalah sebagai tempat penguburan kedua. Walaupun dalam cerita rakyat ada beberapa fungsi Kalamba dijelaskan sebagai uedatu atau tempat mandi raja. Nah, kemudian selain itu dikenal juga tinggalan yang sangat terkenal di Lorelindo ini adalah dolmen. Nah, di kawasan megalitik Lorelindo ini ditemukan dua jenis dolmen. Di dolmen yang berkaki, mempunyai alas batu, kira-kira memiliki ketinggian antara 10 sampai 50 cm, dan dolmen tanpa kaki. Nah, fungsi dolmen sendiri itu adalah sebagai tempat penguburan. Nah, kemudian juga satu tinggalan yang sangat banyak ditemukan di hampir semua situs yang telah diteliti adalah lumpang batu. Nah, ini jumlahnya sampai ribuan, bahkan ada di beberapa tempat itu belum sempat diinventarisir. Nah, selain itu ada juga namanya dulang batu, ya, dulang batu yang sangat berhubungan dengan kegiatan aktivitas pertanian di masa lampau. Kemudian tiang batu, ya, tiang batu untuk alas rumah yang dalam bahasa Lore disebut oboka. Nah, oboka ini banyak sekali ditemukan di situs-situs yang mempunyai fungsi sebagai tempat pemukiman. Di penutup Kalamba yang satu ini, kita bisa melihat rekam hias yang diduga itu berbentuk fauna.
Banyak peneliti mengatakan bentuk ragam hias ini sangat mirip ya, sangat mirip dengan hewan monyet Sulawesi atau kita kenal dengan makaka. Pada penutup Kalamba, Tutuna, kita bisa melihat ragam hias yang disebut anthropomorphic atau ragam hias yang diduga itu menyerupai wajah manusia. Seperti kita lihat mempunyai bentuk mata, ya, kedua mata, ada jelas digambarkan ini hidung dan ini mulut, ya, bentuk mulut seperti itu. Nah, ini juga wajah manusia, tapi ini tanpa mulut. Di wadah Kalamba di situs Pekeke ini ada salah satu ragam hias yang diduga itu ragam hias yang menyerupai matahari, karena kita bisa melihat garis-garis geometris ini itu menuju kepada satu titik yang fokus, ya. Kita bisa melihat ini garis-garis semua kepada, dan apabila kita melihat orientasi dari ragam hias ini maupun Kalamba ini tepat atau presisi ke arah matahari terbit atau ke arah timur. Dan kita apabila kita menarik garis lurus dari arah timur, dan kita dapatkan memang presisi ke wilayah barat, ke arah matahari yang terbenam. Jadi masih di kawasan Pekeke, ya, di salah satu batu datar kita bisa melihat di permukaan batu datar ini terdapat berbagai ragam hias. Semua berbentuk ragam hias geometris, tetapi dalam berbagai bentuk. Misalnya dengan jelas di permukaan batu kita melihat pertama adalah pahatan berbentuk persegi empat yang sangat presisi, ya, kita bisa melihat terus ke sana. Nah, kemudian selain persegi empat, kita bisa melihat juga ragam hias yang berbentuk persegi panjang, ya, dengan panjang ini hampir mendekati 1 meter, ya. Nah, ini termasuk ragam hias geometris, ya, ragam hias ilmu ukur. Nah, selain itu ada ragam hias berbentuk lubang-lubang dakon yang hampir merata, ya, ditemukan di permukaan batu datar ini, ya. Ya, kita lihat ini lubang dakon. Nah, simbol lubang dakon ini menggambarkan posisi bintang di langit, ya. Rasi bintang di langit, masyarakat Pekeke itu sudah mengenal rasi bintang, kemudian itu membuat salinannya ke permukaan batu datar, yang berfungsi sebagai kalender penentu hari baik memulai aktivitas, misalnya aktivitas pertanian. Jadi di saat kemudian menggeliti berkembang di kawasan Lore ini, masyarakat penduduknya sudah mengenal ilmu matematika dan ilmu astronomi. Dari berbagai bentuk atau berbagai variasi, atau kita bisa melihat dari beberapa ragam hias yang kita bisa lihat dibuat di permukaan batu, misalnya di Kalamba, di Lumpang Batu atau di Batu Gores, itu sudah memperlihatkan bahwa masyarakat pendukung kebudayaan megalitik di kawasan Lore Lindi ini sudah memiliki sebuah pengetahuan yang sangat maju di masanya. Sudah mengenal pembagian kerja, bahkan sistem kemasyarakatan pada masa lalu sudah mengenal cara kerja secara bergotong royong. Karena monumen-monumen megalitik yang sangat banyak dan sangat besar ini memerlukan sebuah pengerahan massa atau pendukung kebudayaan yang kompak dan bisa melakukan sebuah pekerjaan yang memiliki hasil yang bisa kita lihat seperti sekarang ini. Dan juga teknologi yang mereka gunakan saat itu sudah sangat maju.
Jadi kita bisa melihat situs yang ada di kawasan Megalith Lorindo dari fungsinya ya. Setiap situs itu memiliki fungsi. Misalnya contoh di Lembah Napu ada salah satu situs yang sudah sangat terkenal, misalnya situs Watu Nongko. Di situs Watu Nongko para peneliti menemukan di dalam tanah setelah kita menggali kerangka manusia, baik yang dikuburkan secara langsung, namanya penguburan primer, maupun yang menggunakan wadah kalamba, menggunakan wadah watu lumu, dia seperti kubur batu, dan menggunakan wadah tempayan yang juga menjadi tempat tulang belulang manusia saat itu. Nah, jadi jelas situs Watu Nongko fungsinya adalah sebagai situs penguburan sekaligus situs pemujaan. Nah, kemudian di situs Ntovera ya di Lembah Behoa kita bisa melihat dari bukti-bukti arkeologis yang ada menunjukkan bahwa situs Ntovera adalah sebuah situs perbengkelan atau dikenal sebagai site industri ya, industri situs industri yang menghasilkan alat-alat atau temuan-temuan megalitik yang seperti kita saksikan di situs-situs lain yang ada tersebar di kawasan Lembah Behoa misalnya. Jadi ada pembagian situs. Misalnya ada situs penguburan, ada situs pemujaan, ada situs pemukiman, dan ada situs perbengkelan atau situs industri. Nah, ini juga ditunjang misalnya di Ntovera, di sekitar situs Ntovera kita masih bisa menemukan material-material batu yang sangat besar dan bahkan banyak tersebar di sekitar wilayah situs. Semua jenis batuan yang digunakan oleh masyarakat masa lalu untuk tinggalan megalitik adalah batu-batu yang berasal dari lingkungan situs itu sendiri. Misalnya yang kita temukan di kawasan Lembah Behoa telah terbukti itu berada di sebelah barat dari Lembah Behoa, itu merupakan tempat pengambilan material yang digunakan untuk membentuk berbagai variasi dari peninggalan. Nah, kalau di Lembah Bada juga kita bisa membuktikan ternyata di wilayah Lore Barat atau di sekitar wilayah Desa Lengkeka sekarang ini di situ banyak sekali ditemukan tinggalan-tinggalan megalitik yang baru atau masih dalam proses pembuatan. Artinya belum selesai seperti yang dilihat juga di situs Ntovera. Jadi jenis batuan yang digunakan untuk menjadi tinggalan megalitik itu umumnya ada dua jenis yang bisa ditemukan di kawasan megalitik ini. Adalah yang pertama adalah batu granit yang memang banyak tersebar di wilayah Lembah Napu, Behoa maupun Bada, dan yang kedua adalah batu pasir atau dikenal dengan sandstone. Jadi material mereka tetap ambil dari sekitar situs yang ditemukan itu. Dari hasil penelitian sementara, hasil dating sementara, dan ini memang harus diulang kembali, telah didapatkan ada tiga situs yang tertua. Situs Pokekea, Ntovera, dan Wineki. Itu usianya antara 3.000 itu sampai 4.000 tahun yang lalu. Sementara kalau kita membandingkan dengan usia tinggalan megalitik yang ada di Sulawesi, di Pulau Sulawesi, itu umumnya berkisar 2.000 tahun yang lalu. Dari pengamatan para peneliti tentang tradisi memahat di atas batu, yang kita bisa lihat tradisi ini sekarang sudah sepertinya tidak ada lagi ya dilakukan oleh masyarakat Lore hingga saat ini. Jadi menurut para peneliti ada satu generasi yang terputus mungkin saja itu ribuan tahun yang lalu. Bahkan ada beberapa analisa terakhir di masa lalu kemungkinan besar terjadi sebuah bencana alam yang sangat dahsyat sehingga menyebabkan satu generasi ini berpindah lokasi atau migrasi. Nah, teori ini juga disebut teori migrasi.
Sehingga saat itu bisa saja lembah ini ya hampir tidak dihuni oleh manusia. Kalaupun ada manusia yang menghuni itu tidak terlalu banyak. Sehingga melahirkan teori ada satu keterputusan atau missing link dari masyarakat yang membuat tinggalan megalitik di masa lalu dengan masyarakat sekarang ini yang hidup di kawasan Lore. Kami sangat berbangga melihat dengan keberadaan benda-benda prasejarah di zaman purba yang ada di lokasi ini, dan kami sebagai juru pelihara merasa sangat bangga dan sangat merupakan suatu penghargaan yang sangat luar biasa bagi kami untuk bisa menjaga benda-benda purba yang ada saat ini. Tiga nilai yang dimiliki oleh kawasan megalitik Orelindo. Yang pertama adalah nilai akademis. Kawasan ini menjadi ajang peneliti dari semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Nah, yang kedua adalah nilai strategis bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Misalnya hasil penelitian yang saya sebutkan tadi, keterkaitan antara suku bangsa, itu bisa menjadi modal bagaimana persatuan bangsa Indonesia ternyata walaupun sekarang dikenal memiliki suku bangsa yang berbeda, tetapi ternyata memiliki akar budaya yang sama. Kemudian yang ketiga adalah nilai praktis. Nah, nilai praktis, pelestarian, pelindungan dari situs ini bisa juga dimanfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi rakyat, baik masyarakat yang tinggal di sekitar situs maupun untuk daerah. Banyak sekali pendapat tentang kawasan megalitik ini. Salah satunya mengatakan bahwa misteri megalitik di masa lalu, kawasan ini merupakan sebuah kota metropolitan megalitik di dunia. Dan ini sudah banyak dimuat di berbagai media cetak maupun media elektronik yang menginspirasi kebudayaan di seluruh dunia. Dan bahkan ada berpendapat misteri itu adalah yang menjelaskan sumber dari berbagai kebudayaan di dunia itu berasal dari kawasan ini.